Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sopandi Ahmad, guru matematika SMP Negeri 6 Tanjung Pinang melalui channel Opan Ahmad. Pada tayangan ini saya akan membahas mengenai materi kelas 8 semester genap, dan ini merupakan pokok bahasan lanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai teorema Pitagoras. Kali ini yang akan dibahas adalah mengenai bangun ruang sisi datar. Dan untuk yang pertama ini pembahasannya mengenai unsur-unsur dari bangun ruang sisi datar. Nah, ini untuk memahami unsur-unsur bangun ruang sisi datar ini saya ambil perwakilan bangun ruangnya itu kubus ya. Kenapa saya ambil kubus? Ini bangun datar yang cukup mewakili untuk yang lainnya. Jadi untuk pembahasan kali ini yang akan dipaparkan adalah mengenai istilah-istilah yang terdapat pada bangun ruang sisi datar. Oh iya, sebelum lanjut, ini bangun ruang sisi datar sendiri bisa kita pahami ini adalah bangun ruang yang sisinya itu semuanya datar gitu ya, nggak ada yang melengkung. Nah, karena selain bangun ruang sisi datar, ada juga bangun ruang sisi lengkung. Untuk pembahasan mengenai bangun ruang sisi lengkung ini dipelajari berikutnya di kelas 9 ya. Nah, bisa kita perhatikan di sini ada gambar sebuah kubus A B C D E F G H. Nah, cara ngebacanya begitu ya, cara membaca suatu bangun ruang yang sudah dilabeli itu kita baca dari bawah, dari alas A B C D, kemudian berlanjut ke atasnya E F G H, dan kita lihat nih dimana kita mulai bacanya kan dari A B C D berlawanan putaran jarum jam. Kemudian label berikutnya yang berada di atas ya, di atap ini kita mulai dari tepat di atas huruf yang pertama di bawahnya gitu ya. Dan A B C D E F G H yang dinamai A B C D E F G H ini disebut dengan titik sudut. Ingat itu ya. Jadi yang paling sederhana di sini yang perlu kita pahami dalam bangun ruang sisi datar ini ada yang namanya titik sudut. Titik sudut ini berupa titik dan dinamai dengan huruf kapital. Bisa kita lihat di sini ya, ada A, B, C, D, E, F, G dan H. Itu disebut titik sudut. Ingat ya. Kemudian ada ruas garis yang menghubungkan titik sudut. Contohnya ada AB di bawah nih ya. Ada AB, ada BC, CD, AD dan seterusnya. Ini ada EF, EH. Itu disebut dengan rusuk. Jadi kalau titik sudut jelas namanya itu berupa titik, sementara kalau rusuk ini berupa ruas garis. Nah, saya katakan ruas garis karena ada ukuran tentunya ya. Kemudian dari beberapa ruas garis ini dia membatasi sebuah bidang. Contohnya di sini ada A, B, C, D ini yang merupakan sisi alas nih. Kemudian ada E, F, G, H yang ada di atap dan juga ada B, C, G, F di sebelah kanan. Itu disebut bidang atau biasa juga kita menyebutnya sebagai sisi. Jadi kita pahami saja ketika menyebutkan bidang, sisi yang itu ada hal yang sama ya. Kemudian dari bidang-bidang ini, di sini bisa kita lihat nih pada kubus sendiri bidang ini ada sebanyak 6 buah. Yang di depan nih A, B, F, E, kemudian yang di belakang B, C, G, H, yang di samping kanan B, C, G, F, samping kiri A, D, H, E. Kemudian di bawahnya di bawah tadi A, B, C, D udah disebut ya, dan di atas ada E, F, G, H. Ada 6 bidang. Dari ke-6 bidang ini ada bidang-bidang yang istimewa yang perlu kita pahami juga, namanya istilahnya
Bidang ini tuh yang pertama ada bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Nah, kita perlu pahami dulu nih, bidang gambar itu adalah bidang yang kita lihat, bidang tempat kita menggambarkan bangun ruangnya sendiri. Dan bangun yang sejajar dengan bidang gambar ini ukurannya sama dengan ukuran sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan nih, gambar kubus ini ada yang ukurannya sama dengan ukuran sesungguhnya, ada juga sisi yang ukurannya itu tidak sama dengan yang sebenarnya. Nih contohnya saya ambil ABFE itu sama dengan ukuran kubus yang sebenarnya gitu ya, yang berupa bangun ruangnya. Sementara kalau kita lihat BCGF ini aslinya tidak seperti ini gitu. Nah, dua jenis bidang ini itu di masing-masing punya nama yang sejajar dengan bidang gambar yang memiliki ukurannya sebenarnya, itu disebut dengan bidang frontal. Ingat ya. Nah, ini bidang frontal, walaupun namanya frontal tidak selalu di depan, tapi yang di belakang juga, yang DCGH ini merupakan bidang frontal ya. Nah, kemudian yang ukurannya beda tadi, yang sejajar dengan bidang gambar, kalau kita lihat ya, ini sebenarnya nembus bidang gambar, tapi kita gambarkan agak miring. Nah, ini disebut dengan bidang ortogonal. Nah, bisa kita lihat contoh bidang ortogonal A, B, C, D, dan B, C, G, F. Nah, itulah unsur-unsur dari bangun ruang sisi datar, yang di sini saya ambil contohnya bangun datarnya berupa kubus. Nah, ini berlaku umum untuk jenis bangun datar yang lainnya pun tidak jauh berbeda ya. Kenapa saya ambil kubus? Karena bangun ini begitu sederhana gitu. Jadi bisa kita simpulkan nih, pada kubus titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H ini yang merupakan titik sudut ini banyaknya ada sebanyak 8 buah untuk titik sudut ya. Sementara rusuk kita lihat nih, di depan ada 4, di belakang ada 4. Kemudian apa nih, yang bentuk miringnya juga ada 4. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya, banyaknya rusuk ini ada 12. Kemudian kita lihat lagi ada bidang ya. Bidangnya ini depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Berarti kalau kita hitung ini semuanya yang merupakan bidang atau sisi ya, bisa kita katakan ada sebanyak 6 bidang atau 6 sisi. Nah, ini untuk kubus sendiri. Kemudian ada bidang frontal. Ini bidang frontal ini ada 2 ya. Dan tentunya bidang ortogonalnya ada 4. Nah, 2 tambah 4 6 kan cocok ya. Jadi banyaknya bidang pada kubus itu ada 6. Nah, itulah istilah-istilah pada bangun ruang sisi datar yang merupakan unsur-unsur bangun ruang sisi datar yang nanti pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar ini akan selalu kita temui. Jadinya dipahami betul-betul, karena pada pembahasan berikutnya tidak terlalu ditekankan nama dari unsur-unsur bangun ruang sisi datar ini, langsung disebutkan aja, sehingga diharapkan nanti pada pertemuan berikutnya itu langsung paham gitu, mana yang dimaksud dengan rusuk, mana yang dimaksud dengan titik sudut, mana yang dimaksud dengan bidang atau sisi ya. Nah, itu dia pembahasan kali ini mengenai unsur-unsur bangun ruang sisi datar. Silahkan dipahami. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jika masih belum paham juga, boleh video ini diulang-ulang terus sampai akhirnya bisa dipahami keseluruhan isi dari tayangan ini. Oke.
Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini dapat membantu kamu memahami materi mengenai bangun ruang sisi datar ini yang merupakan pokok bahasan kedua di mata pelajaran matematika kelas 8. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.